ayat 9 hingga ayat yang ke-14. Yesaya 58 ayat 9 hingga ayat yang ke-14. Saya membaca ayat Injil di Matius akan membaca ayatnya yang benar. Yesaya 58 ayat 9 hingga ayat 14. Kita baca pengajian, saya Ganti dan Jumat akan membaca ayat yang benar. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang dialiri dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman dalam kehidupan. Haleluya. Merdeka. Merdeka. 3 kali lah. Oh, 3 kali ya. Oke, kita ulang. Merdeka. 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 Merdeka gitu ya. Kemerdekaan bagi semua orang gitu ya. Semua orang harus merdeka. Amin. Amin gitu ya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tadi malam saya di WA Mas Julius, Pak Romi. Sudah ada yang mau ditampilkan kah slide-nya? Supaya kami persiapkan, jangan dadakan, karena hobi saya dadakan gitu ya. Seperti sekarang ini saya dadakan gitu, meminta menampilkan sesuatu. Itu sudah jam 10 mungkin atau lebih saya sampaikan bahwa belum ada Mas nanti ya, belum jadi slide-nya seperti itu. Nah, kenapa Bapak Ibu? Kenapa 17 Agustus saat ini dan perenungan hari ini bagi saya tidak mudah gitu untuk untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu kita renungkan firman pada hari ini. Bahkan tadi pagi saya bangun jam 3:30, terus sampai jam 3:30 itu saya masih belum clear gitu. Sehingga mau WA saya jam 5, jam 6 saya WA mampus, saya baru siap-siap, saya tidak jadi. Tidak mudah sekali perenungan pada hari ini. Kemerdekaan bagi semua orang. Saya pikir bukan hanya saya ya, yang belakangan ini melihat berita di televisi kondisi Indonesia saat ini, begitu. Mari kita lihat satu gambar dulu sebelum bonus ada outfit ya. Mungkin yang jadi memang sejak bulan pendidikan sampai kepada
sejak bulan Diakonia sampai bulan pendidikan, GPSBS itu mengarahkan kita untuk berbicara keadilan. Dan itu tidak enak sekali berbicara keadilan itu, karena ada beberapa pihak, ada beberapa orang, ada beberapa kelompok, atau ada beberapa ide yang akan tersinggung ketika berbicara keadilan. Sebab berbicara keadilan itu kan mendobrak sesuatu, melawan sesuatu. Gitu. Jadi tidak sederhana menyampaikan tema itu. Ini gambar, silakan maaf ya, ini saya baru minta dipersiapkan tadi dalam ibadah ini. Jadi terima kasih buat teman-teman multimedia untuk perjuangannya gitu ya. Biar tahu susahnya gitu. Jadi susahnya bangsa ini. Oke, ada gambar One Piece. Bapak Ibu tahu gambar One Piece? Tahu. Tahu ya, backgroundnya hitam. Kemudian di depan background hitam itu ada gambar kepala boneka begitu, lalu ada tengkorak yang hilang. Di ruangan ini ada pemuda yang suka nonton One Piece? Ada, Mas Firman. Yang dari kalian, dari mana sih yang baru kalian berdua? Apa Michael sama ini, kalian nonton main One Piece nggak? Ya, berapa episode? 1000 berapa? Ya, 800 ya. Tapi total yang sudah terbit berapa episode? Udah 1000 katanya. Sebenarnya Bulungi sudah mengkhotbahkan ini 2 minggu yang lalu, dan salah satu teman kalian menyampaikan bahwa sudah 1000 lebih. Ya maksud dia 1000 lebih. Sudah 1000 lebih episode One Piece itu. Gitu ya. Jadi itu gambarnya. Nah ini dia. Bapak Ibu lihat sekarang ada di mana bendera yang berkibar? Di mana-mana. Kalau di televisi, saya suka nonton pengupas gitu. Kalau di televisi, Bapak Ibu lihat di mana berkibar bendera ini? Ya. Di mobil truk. Di mobil truk ya, di mobil truk. Di Pati kemarin ada nggak di Pati? Di antara membuka film yang banyak itu ada nggak benderanya? Ada, ya? Ada ya, dikibarkan juga. Dikibarkan di bawah bendera Indonesia. Kenapa sih? Kenapa teman-teman? Kenapa? Yang muda-muda boleh bantu. Kenapa? Protes keadilan. Hah? Protes keadilan. Protes terhadap keadilan. Bendera ini menunjukkan bahwa sekarang ini sedang tidak adil bangsa ini. Gitu ya Pak. Nah ada videonya ada nggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Nggak ada. Maaf ini saya ditolong banget sama multimedia, saya tidak mempersiapkan sebenarnya. Ya tidak ada, nggak apa-apa. Jadi One Piece ini sebenarnya bercerita tentang sebuah tempat gitu, pemerintahan dunia, di mana di sana terjadi korupsi, terjadi ketidakadilan, terjadi nepotisme, jadi yang punya keluarga bisa masuk rame-rame ke sebuah tempat kerja dan seterusnya gitu. Lalu nanti ada perlawanan di sana terhadap ketidakadilan. Begitu Michael, begitu ceritanya. Lalu ada kelompok yang mengupayakan keadilan seperti itu ya. Nah, ketika sekarang ini kondisi Indonesia menurut banyak orang gitu, sedang berada dalam ketidakadilan, mereka mengatakan bahwa ini membuatnya One Piece ini terjadi. Apa yang kita nonton di dalam film One Piece itu ya, ini terjadi sekarang. Bahwa ada sebuah bangsa yang gak adil, yang korup, dan di tengah-tengah ketidakadilan yang korup itu ada beberapa orang yang masih waras pikirannya dan mengupayakan keadilan itu. Walaupun nanti saya punya protes terhadap One Piece ini gitu ya. Ada videonya? Gak ada? Oh, gitu. Nah, tapi Bapak Ibu, tadi malam saya diskusi dengan teman-teman. Kalau sudah ada boleh langsung ditampilkan, kalau nggak ada, saya diskusi sama teman-teman. Kita lihat di Pati ada bendera One Piece ini. Nah, ini dia. Pause. Bendera One Piece. Mundur sedikit saya baca. Maaf, mundur sedikit. Iya, bendera One Piece berkibar di atap rumah hingga status medsos bahkan di Pati kemarin. Lanjut. Memasuki bulan Agustus, bendera bajak laut dari manga One Piece berkibar di sejumlah daerah di Indonesia. Ini berita kompas ya. Lanjut. Sebagian kalangan mengaitkannya dengan tanda kekecewaan di tengah kondisi bangsa yang dianggap tengah merosot. Bendera itu ada di mana-mana, di atap rumah, di tiang bendera, hingga di pintu belakang truk gitu. Mundur dikit.
hingga di bagian belakang truk. Dan status media sosial warga juga ramai dengan bendera One Piece. Kadang-kadang saya bingung kirim pesan, karena hampir semua teman-teman saya di dalam itu pendeta-pendeta dan lain-lain itu foto profil WA-nya bendera One Piece gitu. Jadi kadang-kadang keliru mengirim pesannya. Lanjut. Kisah One Piece berpusat di world government itu apa? Pemerintahan dunia yang disebut sebagai penguasa. Mereka mengatur jalannya pemerintahan dunia itu. Namun pemerintahan dunia itu punya kecenderungan semena-mena. Mereka akrab dengan nepotisme. Tahu ya nepotisme itu. Terus tokoh-tokohnya tidak benar-benar peduli kepada masyarakat bawah. Mereka yang sebagian besar doyan pesta juga tidak pernah mau dikritik. Gak suka kritik gitu ya. Alam juga kena batunya. Nah, alam jadi korban. Ini luas banget pemikiran film ini. Mama ini. Dunia yang awalnya indah justru merana di tangan pemerintahan dunia itu. Pohon-pohon ditebang, dijadikan bangunan. Akhirnya lampu begitu. Lanjut. Hingga akhirnya pada satu titik penduduk pemerintahan dunia mulai jenuh. Mereka rindu sosok penyelamat. Kehadiran bajak laut atau pirates yang kita lihat gambarnya itu di bendera jadi simbol perlawanan. Misi utamanya adalah ingin lepas dari cengkraman pemerintahan dunia yang korup tadi itu. Habis ya. Nah, waktu pertama saya menyampaikan ini dalam sebuah ibadah minggu 3 minggu yang lalu di sore hari, itu masih jadi perbincangan serius di berita-berita di semua televisi, gitu ya. Dan 2 atau 3 hari kemudian Pak Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dilegalkan, boleh gitu, tidak dilarang orang mengibarkan bendera One Piece. Nah, kenapa ini dilarang? Karena ini dibaca oleh para pengamat politik, ini sebuah upaya pemberontakan masyarakat terhadap pemerintahan. Upaya untuk melawan pemerintahan yang sekarang. Ini berbahaya dibaca oleh mereka. Karena itu mereka mulai mengimbau untuk ini dihambat, ini jangan, ini ditahan, ini ditekan. Jangan izinkan orang mengibarkan bendera ini. Ini akan mempengaruhi banyak sekali massa yang akan beride yang sama dan akan bergerak bersama untuk melawan suatu pemerintahan yang mereka anggap tidak baik ini. Ini menurut beberapa pengamat politik gitu. Tapi 3 hari kemudian saudara Julius mengirim pesan kepada saya, belum ini berita. Ternyata Bapak Presiden Prabowo sudah mengizinkan orang mengibarkan One Piece. Tidak apa-apa, itu hanya ekspresi menurut beliau. Dan mungkin 1 minggu setelah itu pecah peristiwa di Pati, gitu ya. Dan tapi mungkin ini pasti tidak ada kaitannya karena itu sudah gejolak yang lama ya. Orang hanya merespon pemerintahan di sana, gitu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih itu kan. Jadi One Piece ini akui tidak diakui, walaupun tadi oleh Presiden dibilang hanya ekspresi, tapi kita lihat ketika terjadi misalnya kemarin peristiwa di sana, ini disebarkan. Ini menunjukkan bahwa ini protes kami, ini perlawanan kami terhadap ketidakadilan. Semalam saya ketika menyusun ini lalu coba ngobrol karena saya hari ini sulit gitu ya, membahas sesuatu yang indah di tengah keadaan yang sedang. Sebenarnya hati saya sedih gitu ya melihat keadaan saat ini. Bukan masalah pemerintah, bukan masalah masyarakat, tapi masalah setiap kita semua lah. Baik pemerintah maupun masyarakat, cara kita berpikir, cara kita bersikap, dan cara kita saling merespon. Begitu menyedihkan, sedih gitu. Saya tanya sama teman saya, kamu juga besok mau khotbah di gereja? Iya sama katanya. Aku tanya dulu, waktu peristiwa di Padang, ada bendera One Piece di sana? Ada nggak waktu itu? Waktu gereja dimunculkan, kursi dikeluarkan di Padang, ada bendera One Piece di sana? Waktu di Jawa Barat, salib itu diobor dari tangan ke tangan dan dalam ruangan dibuang keluar. Ada bendera One Piece di sana? Iya. Jadi tidak adil ketika kita bilang pemerintah tidak adil. Kalau kita sendiri yang menampakkan wajah keadilan, sebenarnya keadilan kita pun masih pilih-pilih. Indonesia sampai hari ini apa? Kebebasan hak
minoritas itu masih sesuatu yang sangat sulit kita perjuangkan. Saya beberapa kali acara di Basuri sebenarnya hati saya ketar-ketir. Karena ada orang yang nggak biasa berbagi mobil, tiba-tiba gas-gas gitu. Sampai saya ke rumahnya dan Pak maaf ya, ada acara apa? Enggak, acara biasa aja. Ini keadaan kita. Nah di tengah keadaan-keadaan yang seperti itu, karena kan di dalam kisah yang kita baca ini kan bercerita tentang minoritas. Ada nggak benderawan di tengah-tengah keadaan yang kayak itu? Kalau nggak ada, maka orang-orang yang mengibarkan bendera itu dan mengatakan pemerintah sekarang kamu betul nggak gitu ya? Aku saya bertanya kembali gitu ya. Ini betul-betul sedang memperjuangkan keadilan, sedang memperjuangkan sesuatu yang minoritas yang kecil, atau karena itu kebetulan bersentuhan dengan kepentingan kita secara pribadi dan kelompok kita. Sementara ketika berkaitan dengan kelompok orang lain kita nggak peduli, sama aja. Apa bedanya kita dengan pemerintah? Di sidang sinode kemarin oleh senior saya diingatkan, Rumi, kalaupun kamu nggak setuju terhadap sesuatu, jangan izinkan dirimu menjadi sama dengan orang yang kamu pandang tidak baik. Jangan izinkan dirimu menjadi sama dengan orang yang kamu pandang tidak benar. Jadi nggak ada bedanya gitu ya. Jadi tadi malam baru saya, iya, apa sih sekarang yang paling menyedihkan di negara ini? Yang sejak habis pemerintahan Orde Baru itu sudah nggak bisa dikendalikan lagi. Masalah intoleransi waktu itu saudara yang dikasih Tuhan. Dan ini saya tidak sedang berbicara umat Muslim saja. Karena ketika saya pulang ke Sumba, waktu Covid saya mengundurkan diri dari Palembang, saya ikut sidang sinode tahun 2021 kalau nggak salah. Di situ seluruh masyarakat Sumba itu menandatangani satu surat macam petisi itu untuk menolak pembangunan masjid dan apa namanya yang untuk anak-anak tinggal di dalam pesantren. Ya, satu pulau itu sepakat menolak. Padahal di sana itu banyak sekali umat Muslim yang datang karena pegawai negeri. Jadi kan model pegawai negeri sekarang bersedia ditempatkan dimanapun. Nah sama seperti kita orang Kristen, mereka juga butuh wadah untuk membantu anak-anak mereka dibimbing secara spiritual menurut iman mereka. Dan orang di sana mengatakan jangan. Satu kali kita bangun ini, maka ini akan menjadi kesempatan mereka akan membuat Islamisasi. Maka semua orang akan menjadi agama itu dengan cara pernikahan. Bapak Ibu, bukankah itu yang ada dalam benak orang-orang sekarang di sini? Di tempat-tempat di mana kita menjadi minoritas, sama kan? Sama. Itu bukan masalah agamanya. Masalah orang yang menunggangi agama. Pura-puranya bela Tuhan, pura-puranya bela agama. Padahal dia sedang membela kepentingannya sendiri. Makanya Gus Dur bilang gak usah bela Tuhan. Dan ada ayatnya di dalam Alkitab nanti di hari ulang tahun gereja akan ada cerdas cermat gitu ya. Ada hadiah yang saya siapkan, akan banyak pertanyaan. Salah satunya tentang ini. Di mana ayat yang berbicara tentang Tuhan tidak perlu dibela di dalam Alkitab ini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan intoleransi oleh agama apapun itu sedang terjadi. Kalau Bapak Ibu ke Bali, Bapak Ibu tahu nggak namanya Blimbing Sari? Kalau pernah jalan darat ke Bali, kita turun dari kapal, mendarat begitu, kita keluar sebentar aja nanti di sebelah kiri itu tulisannya negara. Itu teman-teman saya semua ada 3 pendeta di sana sekarang. Negara. Di dalam negara, kecamatan negara itu ada salah satu kampung yang dulu sangat terpencil. Itu mereka adalah orang-orang Hindu, beragama Hindu, yang percaya kepada penginjilan dan menjadi Kristen. Lalu mereka dikucilkan di salah satu kampung yang namanya Blimbing Sari. Itu Indonesia. Dan mereka dikucilkan, mereka agama penjajah gitu ya, dan itu berlawanan dengan Hindu. Lalu mereka dikucilkan, lalu jadilah kampung Kristen yang namanya Blimbing Sari. Jadi sampai sekarang ada Blimbing Sari. Cuma sekarang kalau kita ke Bali, sudah lebih cair ya agama-agama gitu. Tapi Bapak Ibu, saya punya keluarga yang menikah dengan orang Bali tetap tidak boleh. Dia akan dikeluarkan dari segala macam kasar dan seterusnya. Artinya itulah perbedaan-perbedaan tajam. Bahkan Bapak Ibu di dalam ruangan ini juga akan berpikir hal yang sama ya. Kalau kita tinggal di salah satu kampung Kristen begitu, Bapak Ibu pasti akan ikut tanda tangan jangan izinkan dibangun masjid di sana. Nanti mereka datang lebih banyak lagi, nanti mereka kawin malu dan memperbanyak umat mereka ambil banyak umat itu. Kita berpikir hal yang sama, jujur Bapak Ibu, jujur dalam hati kita berpikir yang sama. Sehingga ketika di dalam sidang itu saya protes, kamu
sudah terlalu jauh sekolah dan kamu mulai melawan orang tua. Kamu sudah terlalu sekuler cara berpikirmu. Kamu gak berpikir jangka panjang mau jadi apa pulau ini kalau diizinkan itu. Jadi saya dipandang sebagai orang yang liberal dan sekuler yang tidak mengerti jangka panjang. Pokoknya yang kamu mendukung agama lain ya seperti itu. Karena mereka belum tahu bagaimana kondisi ketika saya merantau, saya menjadi minoritas dan saya ada berhadapan dengan orang yang punya ide-ide yang seperti itu. Bapak Ibu jujur saja dalam hati kita, kalau Bapak Ibu ada di Sumba pada waktu itu saya yakin sebagai dosen dalam ruangan ini ikut tanda tangan, betul nggak? Ikut tanda tangan nggak? Takut nggak mempengaruhi anak-anak kita? Jujur aja. Jadi nggak ada beda Bapak Ibu. Siapapun kita nggak ada beda. Makanya berbicara tentang keadilan, saya suka sekali. Kita sudah mulai diarahkan untuk gedung desaan. Nanti ada lagu yang apa? Mulai dari diri sendiri. Mungkin itu ada. Itu lagu ciptaan orang-orang di PIB. Ini sudah masuk dalam gedung desaan. Jadi sekarang kalau mau bicara keadilan di tengah-tengah bangsa yang saat ini, saya yakin kalau bendera itu bisa mengeluarkan air mata, sekarang sedang menangis. Bukan hanya masalah pemerintah, tapi masalah kita juga sikap kita warga masyarakat. Kalau kita cari tahu kondisi saat ini, betulkah itu semua seperti itu? Betulkah tidak ada yang menunggangi dan seterusnya? Karena sekali lagi kita ukur saja, ada nggak bendera One Piece di Padang atau ketika saling itu dikeluarkan dan dioper dari satu tangan ke tangan yang lain? Ada nggak orang yang mau duduk berhari-hari yang menyumbang air minum untuk orang berdemo pemimpinnya di sana? Ada nggak? Jadi kalau kita mau berbicara yang keluar daripada gereja ini, bagaimana caranya Bapak Ibu? Yang paling sederhana memang dimulai dari diri kita sendiri. Kita dulu punya pemahaman yang benar tentang orang lain, tentang menghargai orang lain, termasuk agama orang lain, baru kita bisa berdoa kepada Tuhan dan meminta untuk orang lain. Tuhan lembutkan hati mereka untuk menghargai kita. Kalau kita saja diam-diam juga kita menghina agama orang lain, diam-diam juga kita menghina iman orang lain, ya sama orang itu. Itu kita bicara keadilan. Makanya saya mengatakan sudah 3 minggu ini buat banyak keadilan terus. Jadi kalau boleh saya mau mengatakan, yuk Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu adil itu apa. Artinya Bapak Ibu kalau tidak suka dicubit, jangan mencubit. Kalau tidak suka agama kita diapa-apain, jangan juga memandang yang lain seperti itu. Supaya ketika kita menghadap kepada Tuhan, kita punya kekuatan. Tuhan saya tidak pernah merendahkan orang lain. Bahkan bagaimanapun cara orang itu beribadah, saya menghargai. Saya ingat betul saya pernah menjadi calon pendeta di salah satu gereja. Pesan dari seorang mentor saya begini, Mbak Lomi pendeta, beliau majelis. Kalau sudah jadi pendeta di sini, mohon tidak mengizinkan keluarga Mbak yang agama Muslim datang dengan Mbak di sini. Saya mundur juga, jadi saya sudah mundur di mana-mana. Saya mundur karena saya bilang agama tidak mampu memisahkan darah daging saya. Itu tetap ponakan kandung saya, itu tetap anak dari kakak kandung saya. Bagaimana saya jadi pendeta lalu saya melarang mereka masuk injak rumah saya, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Coba kasih pendapat. Itu majelis gereja. Nah, saya mengundurkan diri dari sana karena saya tidak mau dipisahkan dengan darah daging saya karena sebuah agama. Bapak Ibu, ini bicara keadilan. Bicara keadilan. Ini bicara keadilan. Nanti gimana kalau anak-anak kita pindah agama? Didiklah. Ini bulan pendidikan. Didiklah supaya mereka mengenal Kristus. Kalau ada PA, jangan orang tua yang datang aja. Ajak anak-anak itu. Dek, nanti malam ada PA. Coba yuk kerjakan PR-mu. Tidur siang, gak usah main dulu hari ini ya. Kamu hari ini puasa untuk Tuhan. Kasih waktu untuk Tuhan, hari ini kamu gak main. Kamu kerjakan PR supaya malam, terus tidur siang dan malam kamu mampu ikut PA sama Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka harus punya pendengaran tentang firman Tuhan. Supaya ketika mereka mengalami, aku jatuh cinta kepada lawan jenis, tapi dia agama lain. Hatinya lembut sekali. Nah, kalau dia tidak punya pengalaman belajar tentang ini, dia bingung harus memutuskan jalan hidup yang seperti apa. Tapi kalau dia punya pengalaman yang kuat seperti ini, Bapak Ibu, dia akan tahu tidak. Saya tidak mau mencoba diri saya sendiri dengan jatuh cinta kepada seseorang yang mungkin tidak akan mengalah untuk mengikut saya. Karena anak ini kita sudah pola.
anak ini sudah terbiasa. Saya dari gereja Kristen Sumba, dan memang ini juga terjadi di gereja Kristen Sumatera bagian selatan di Palembang. Guru sekolah minggu yang aktif sekali, seorang pemuda yang aktif sekali pada suara, mengirimkan kabar bahwa dia pindah agama. Jadi Bapak Ibu, karena saya sudah lebih dari beberapa kali mengatakan sia-sia kalau hanya jadi aktivis gereja. Bapak Ibu hanya show, tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan secara pribadi melalui setiap kata yang kita pujikan, atau melalui setiap kehadiran, setiap pekerjaan kita dalam komisi-komisi. Kalau hanya datang ke sini dengan tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan melalui setiap hal yang gereja percayakan kepada kita, maka tidak akan heran ada guru sekolah minggu yang tiba-tiba kita dengar kabar pindah. Dan itu anak sekolah minggu bagaimana mereka melihatnya? Ini kan kakakku kemarin, kenapa sekarang sudah berpenampilan berbeda? Itu di GKSBS. Dan dalam beberapa hari lalu itu dari GKS juga saya dapat kabar seperti itu. Aktif sekali. Capek-capek pulang kerja tetap latihan drama, tetap ikut kegiatan karena dia bidang. Tapi tidak cukup mengenal secara pribadi, karena datang ke gereja ini hanya untuk menjadi aktivis. Bapak Ibu, mungkin khotbah saya kalau saya sampaikan itu agak keras gitu ya. Tapi Bapak Ibu tidak lebih keras dari yang diterima oleh majelis. Di dalam rapat-rapat majelis yang saya tahu, yang menurut saya ini tidak adil, ini tidak luruskan. Apakah menyakiti? Ya, pasti. Jadi gak enak banget berbicara keadilan gitu ya. Gak enak banget berbicara keadilan. Gak enak banget berbicara sesuatu yang meluruskan. Ayat ini gak mudah Bapak Ibu. Bayangkan di ayat yang ke-12, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Memangnya sebelum engkau datang ke sini, kami gak punya bangunan. Orang bisa menolak Nabi seperti itu. Dan engkau akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Hei, memangnya apa yang kami bangun selama ini salah? Kenapa kalau saya datang-datang memperbaiki? Kok merendahkan kami? Tidak mudah ya, Bapak Ibu, ini baru ayat 12 ya. Engkau memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Memperbaiki berarti berbicara tentang sesuatu yang tidak baik, tentang sesuatu yang salah, yang sudah dibangun sejak lama. Itu makanya transformasi itu sangat membuat tidak nyaman. Baik orang yang mencoba mentransformasi orang lain maupun orang lain yang menerima transformasi itu. Karena dia merasa direndahkan dan kurang dihargai. Memperbaiki tembok, memperbaiki sesuatu yang sudah diletakkan turun-temurun. Jadi menurut Mbak Romi, kami di GKSB Tanjung Karang selama ini kurang baik membangun sesuatu. Jadi Mbak Romi datang ke sini untuk memperbaiki dasar yang kami secara turun-temurun sudah bangun. Iya, memang. Untuk itu pendeta dipanggil. Gak enak kan kalau dikatakan seperti itu. Jadi karena itu Bapak Ibu, manajemen kepemimpinan yang saya tawarkan di sini adalah manajemen berlapis dan kepemimpinan sahabat, di mana setiap orang harus bergulir. Kalau hari ini ketua majelis adalah Bapak Setianto, besok tidak boleh lagi, hanya boleh satu periode. Bendahara Ibu kita besok tidak boleh lagi, sekretaris Pak Purwanto besok tidak boleh lagi. Harus bergulir berganti. Semua orang harus pernah masuk dalam majelis dan kemajelisan. Berganti terus. Jangan sampai ada status quo. Status quo itu melarang transformasi. Tapi sekarang pertanyaannya siapa yang mau? Kami masih di usia produktif ekonomi. Kami masih sedang menabung untuk mencari uang untuk anak masa depan anak kami. Tunggu nanti, kalau udah pensiun. Padahal belum tentu siapa yang tahu umur ya. Kita lihat sekarang ya, yang sedang di puncak-puncak karir, Tuhan bilang sudah cukup. Kamu pulang gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu renungkan. Jadi manajemen yang saya tawarkan ini hanya bisa berjalan kalau memang ada kesediaan sumber daya. Gitu. Nah kalau sumber daya tidak tersedia ya udah kita pakai model lama. Sampai kapan kita merasa sudah nggak mampu lagi untuk melangkah bahwa kita melangkah. Nah itu kalau saya tawarkan seperti ini saja, itu sudah sedang membawa sesuatu yang berbeda dan mungkin membuat Bapak Ibu tidak merasa nyaman. Jadi, sebenarnya Tuhan, kenapa tidak ingin bicara keadilan terus itu? Saya nggak nyaman sendiri gitu. Saya sendiri nggak nyaman. Bahkan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu baca di ayat yang saat di Yesaya 28 ada nggak usah lihat di tempat lain. Serukanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan.
Disuruh kayak gitu. Serukan kuat-kuat dengan kata, nyaringkanlah suaramu. Berteriak maksudnya. Nyaringkanlah seperti apa? Seperti sangkakala. Ini kalau patut memang musik aja agak keras, kita mesti bersakit telinga. Ini disuruh Nabi Yesaya mau keadilan itu berteriak. Begitu. Beritahukanlah pelanggaran mereka. Perbaikilah tembok yang sudah dibuat secara turun-temurun itu. Dan itu akan disebut untuk memperbaiki tembok yang tembus. Ada satu gambar, saya mohon teman-teman mungkin dia terima kasih banyak mempersiapkan gambar ini. Dietrich Bonhoeffer, Bapak Ibu tahu siapa? Jangan sampai dulu, satu gambar dulu. Dietrich Bonhoeffer, tahu? Teolog Jerman. Yes, oh ya teolog di sini soalnya. Di peristiwa apa dia melakukan? Pembunuhan Hitler. Berhasil nggak? Gagal. Lalu dia Eksekusi. dieksekusi mati. Dan dia ini dibenci oleh banyak orang ya Pak, termasuk orang Kristen. Ya, jadi banyak orang yang baca Alkitab itu, wah Yesus dibunuh oleh orang Yahudi ya. Maka ketika Hitler mencoba untuk menyadarkan orang Yahudi, banyak orang Kristen yang mendoakan pemerintah itu. Ya, semoga berhasil pemerintah ini. Banyak orang yang mati hati nuraninya orang Kristen pada waktu itu di Jerman, yang tidak mengkritisi pemerintah pada waktu itu, malah mereka mendukung atau malah mereka skeptis. Ya udahlah terserah pemerintah, itu urusan dunia. Yang penting aku datang gereja, yang penting aku bawa persembahan, yang penting pas nyanyi aku suaraku nggak kiri, yang penting pas khotbah aku bagus khotbahku, jemaat suka sama aku, kayak gitu. Dan ketika keluar dari pintu gereja dia tidak melihat ketidakadilan yang ada di luar. Ada banyak orang Kristen di Jerman, tapi hanya Dietrich Bonhoeffer ya, yang punya kesadaran keadilan pada waktu itu. Dan dia berani untuk menyuarakan orang Kristen, kamu berdosa, kamu salah. Ketika kamu melihat ketidakadilan di luar gereja ini, dan kamu mengatakan itu baik-baik saja. Ketika kamu mendukung Hitler, kamu mengatakan itu baik-baik saja. Kemarin saya dan Bu Eko BJS, kami ikut dengan PGI 3-4 jam kami webinar, dan kata pengantar dari ketua PGI mengatakan Yesus yang membicarakan kasih, dia juga Yesus yang menjungkir balikan meja di dalam bait Allah. Itu keadilan. Ya, Yesus yang membicarakan kasih dan kasih. Dia Yesus yang menjungkir balikan meja di bait Allah. Jadi keadilan itu harus disuarakan, tapi tidak dengan pemberontakan dan kekerasan yang malah justru merusak keadaan. Ada caranya. Jadi Bonhoeffer ini salah satu yang mengkritisi Nazi, dan pada akhirnya dia digantung. Pokoknya dia dibunuh ya Pak. Dia dibunuh. Dia mati dibunuh di dalam pemerintahan Nazi. Jadi Bapak Ibu pernah orang Kristen itu terbius oleh ritual? Pernah. Contoh terbesarnya adalah peristiwa Nazi. Banyak orang Kristen di sana tapi nggak pernah ada yang berani demo sama pemerintah itu ya, karena takut di-game semuanya. Gitu. Menurut Bapak Ibu tentara-tentara dan orang-orang itu agama apa semua di Jerman waktu itu? Agama apa Pak kira-kira sebagian besar? Kristen. Sisanya baru berdatang Yahudi gitu. Tapi mereka semua pelaku-pelaku kan. Makanya bargaining of evil itu. Ketika kita melihat kejahatan tapi kita nggak ngapa-ngapain, kita juga lebih jahat dari orang jahat itu sendiri. Kadang-kadang orang merasa hebat, merasa dia paling beriman, merasa dia paling baik, membawa damai. Ketika dia melihat kejahatan dan dia lipat tangan, dia tidak berani konfrontasi dan dia tampil manis. Dan itu merasa dia sudah yang paling baik. Tampil manis di depan kejahatan, duduk orang yang mungkin setiap hari orang dibawa ke konsentrasi, anak kecil, orang tua dan seterusnya, duduk manis begini, itu orang baik. Itu kasih. Tidak berani konfrontasi terhadap kesalahan. Nah, Dietrich Bonhoeffer bilang tidak. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dan teologi itu berkembang Bapak Ibu. Abad pertengahan bahkan Luther pun jatuh. Makanya Luther tidak suka surat Yakobus ya. Karena Yakobus berbicara iman itu perbuatan. Luther memisahkan juga bahwa yang dimaksudkan dengan hidup yang baik-baik itu hanya untuk pengikut Kristus kayak Bapak Ibu majelis ini. Kalau Bapak Ibu bolehlah pilih dan boleh iya atau enggak. Bahkan ada yang namanya Justin Martin, itu dia mengatakan bahwa terpisah dua.
Kalau di gereja kita harus kudus, tapi di luar gereja kita harus taat kepada pemerintah walaupun pemerintah itu lari. Itu tuh Justinus Martir. Nah itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi bersyukur kita orang Kristen, kita lihat di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus tidak melawan dengan kekerasan. Tuhan Yesus tidak mengumpulkan massa begitu, lalu mengacaukan sebuah pemerintahan. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan lewat integritas. Itu tadi yang saya sampaikan di awal. Bagaimana melalui kita keluar dari gereja ini? Apapun panggilan hidupmu, jadi panggilan itu bukan hanya menjadi pendeta, siapapun, mahasiswa ke, belajar ke, pegawai negeri, ASN, TNI Polri, atau kita wira swasta atau entrepreneur atau siapapun kita, bekerjalah semuanya itu seperti bekerja untuk Tuhan. Mungkin kita tidak terang seperti lampu-lampu ini, kita tetap hanya lilin yang kecil, tapi sekecil apapun cahaya dia tetap lebih berkuasa daripada kegelapan. Bapak Ibu saya bertepuk tangan, saya senang sekali dengan tempat urusi di Lampung ini, Polres saya. Ya, Samsat yang besar di sana dekat BPK Penabo itu. Polresta. Saya dengar sama saya ngurusin di Polresta. Sampai di sana dibilang yang besar dekat BPK Penabo tempatnya. Polisi. Iya. Poltabes gitu ya. Saya ngantar teman saya ini apresiasi buat bangsa ini ya. Saya ngantar teman saya ngurusin mobil di sana. Saya temani teman saya dan di situ tuh disuruh tes buta warna, habis itu disuruh tes psikologi semuanya pakai komputer kecuali yang buta warna dan dapat 100 memang berhasil karena bisa menjawab. Kemudian disuruh tes di depan ruang kantor itu ada kayak jalur yang hanya selebar itu. Pokoknya seukuran lebar mobil itu, sempit sekali jalur itu dan orang itu harus mempraktekkan mobilnya di situ, menggerakkan mobilnya pulang pergi. Dan teman saya berhasil. Lalu dibilang berapa ya kalau bayar SIM yang sesungguhnya itu berapa? 150-an berapa ya? 200 apa? Pokoknya di bawahnya 400 lah ya. Setelah teman saya berhasil, tadi juga di dalam situ sudah ikut tes yang pakai komputer juga. Kalau kamu mau keluar dari belokan berhenti berapa menit, kamu mau berhenti sennya berapa menit sebelum kamu berhenti, itu kan ada tanya jawab itu juga pakai komputer, itu juga tinggi nilainya. Nah kemudian setelah dia habis praktek, salah satu Pak Polisi itu datang dan kasih kwitansi, itu ada barang di situ silakan bayar, dan itu hanya 100 lebih ribu. Satu berapa? 150. Itu orang Kristen Bapak. Di saya itu meronta-ronta untuk melakukan gratifikasi. Kayak apa ya? Kayak uang yang ada di dompet itu ingin tak keluarkan, terus bilang Pak, terima kasih. Baru banyak sekali. Bahkan sebelum pergi ke sana, itu banyak teman-teman di gereja itu bilang nggak akan mungkin. Itu kamu siap nggak bawa uang, makanya bawa uang 1 juta sebenarnya. Tadi bawa pulang Bapak Ibu dan Bapak Ibu boleh tepuk tangan bawa orang itu. Kamu tepuk tangan. Ya. Dia saya tidak kenal dia siapa, saya lupa wajahnya dan saya lupa namanya. Tapi saya tergerak sekali untuk melakukan gratifikasi kepada orang itu. Bapak Ibu lihat, saya tersentuh. Dan saat itu saya mengapresiasi polisi itu. Yang saat ini kita sudah banyak sekali berpikir negatif tentang mereka. Lihat, satu hal. Dan sekarang ini baru tempat yang strategis ini saya pakai untuk menawarkan orang itu. Kenapa di doa siapa saya selalu mengatakan Tuhan berkati setiap orang yang tidak terkenal, tetapi mereka bekerja secara diam-diam bagi bangsa ini. Itu buat orang yang seperti itu kan saya tidak tahu namanya. Nah maksud saya berdampaklah seperti itu wahai orang Kristen juga ya. Siapapun kita, bahkan sebagai ibu rumah tangga, sebagai pensiunan di tengah-tengah masyarakat. Sebentar ini kalau ada rumah atau di pasangan khusus terlibatlah. Ada orang yang minta sumbangan jangan pelit. Kita kemarin buat taruhan di sini kita baru kasih 300.000. Nah semoga nanti ke depannya kita bisa kasih 1 juta dari kebutuhan berapa juta itu. Nah bagaimana kita bisa kasih kita harus tanya dulu, gitu ya. Jadi semoga kita 2020 dan seterusnya kita bisa kasih 1 juta, tidak hanya kasih 300.000 buat taruhan di dekat gereja ini. Itu cara membangun relasi, gitu ya Bapak Ibu. Jadi selama mempersiapkan ini sudah pada siap baju merah? Sudah, celana putih? Sudah ya, sudah ada yang mendaftarkan diri di RT-RT-nya untuk ikut lomba? Sudah ya, saya juga mau ikut jalan sehat gitu. Saya juga mau ikut
Mari Bapak Ibu kita berpartisipasi, tunjukkan orang Kristen itu seperti apa. Tunjukkan keadilan di sana itu seperti apa, gitu ya. Bagaimana itu keadilan, gitu ya. Tidak menuntut, tapi bagaimana itu keadilan tunjukkan lewat relasi-relasi sederhana kita, ya. Selamat, karena semua orang berhak untuk merdeka. Kemerdekaan itu bagi semua orang, bagi siapapun, bahkan sekali lagi bagi agama yang berbeda dari kita. Kalau bilang kaya dan miskin, Bapak Ibu saya yakin sudah tahu betul bagaimana memperlakukannya. Tapi kita mulai berbicara masuk kepada perbedaan agama. Dan kedepannya, kalau manajemen berlaku ini sudah berjalan, saya akan meminta waktu untuk izinkan saya kembali terlibat dalam komunitas yang pernah saya terlibat dulu sama kuliah, yaitu Gus Durian. Saya juga ingin membangun itu passion saya, itu semangat saya, itu cara saya bergaul. Semoga Bapak Ibu juga mengizinkan memberikan saya waktu untuk itu kembali terlibat di sana. Jadi kita tidak lagi berbicara keadilan tentang kaya dan miskin. Kita sudah mulai berbicara ras. Saya pikir di saat ini saja Bapak Ibu mau menerima saya pendeta di Bawang Jawa, itu Bapak Ibu sudah hebat banget. Sudah tidak ada lagi pemilihan di suku. Nah, kita melangkah ke satu yang agak lebih rumit yang namanya perbedaan agama. Tanpa harus sama. Kita tetap berbeda tapi kita saling menghargai. Itulah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merdeka? Merdeka. Amin. Bahwa firman Tuhan serta Tuhan kita.